Pemerintah Kabupaten Pati mau tidak mau, suka tidak suka, tentunya tidak akan menolak era perdagangan bebas atau yang lebih dikenal era masyarakat ekonomi ASEAN. Meskipun kebijakan tersebut masih menjadi momok bagi keberadaan pekerja lokal, pemerintah berharap masyarakat lokal tetap harus menghadapinya tanpa perlu resah. Secara memang kalau dipikir bagi yang awam belum tahu memang menjadi ancaman terhadap kita. Tetapi kalau kita semuanya ini dilandasi dengan adanya kesiapan dan sumber daya manusia, kemudian juga pemerintah maupun juga pelaku usaha, ini sudah barang tentu bisa bertahan. Ini harus dari Bapak Ibu sekalian harus bisa membaca situasi. Kita itu kan kadang-kadang kelengahan kita kan hanya selalu berpikiran kan negatif thinking. Kita tidak berpikir yang berpositif thinking. Kita berpikir yang positif. Yang kedepannya adalah positif. Kalau kita berpikir positif, kita pasti berani menghadapi tantangan dan hambatan, lebih-lebih kepada para pengusaha. Karena apa? Saya ingin melindungi perusahaan, juga ingin melindungi karyawan. Karena dua-duanya agar jalan tidak ada PHK. Akhirnya menjadi ketetapan. Dibandingkan dengan daerah-daerah miskin, karena Pati tidak tergolong daerah miskin. Blora daerah miskin, UMK-nya lebih tinggi Blora dibandingkan dengan Pati. Jepara juga tidak termasuk miskin, Rembang termasuk miskin, tetapi imbang dengan kita. Ini kenapa kita lakukan demikian? Karena apa? Saya tidak mau hanya sepihak kepada karyawan atau buruh, juga tidak sepihak kepada perusahaan, pengusaha. Karena dua-duanya ini saling membutuhkan. Kalau ada pengusaha tidak ada buruh, kita nggak bisa jalan. Ada buruh besar, nggak ada pengusaha, ya nggak bisa jalan. Oleh karena itu kita harus mitra bersama-sama. Ketika membuka seminar sehari di salah satu aula hotel ternama di Pati dengan tema meningkatkan kualitas SDM di era persaingan MEA bersama Profesor Jamaluddin yang diselenggarakan oleh Apindo Kabupaten Pati dan diikuti oleh jajaran Apindo di wilayah Eks-Karsidenan Pati, Bupati Pati Haryanto mengaku terus melakukan sejumlah langkah antisipasi agar para pekerja lokal tidak tergilas baik secara sumber daya manusia maupun kualitas.
Sejumlah langkah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Salah satunya dengan memberikan keterampilan kepada para pekerja lokal yang dimana nantinya mereka akan diberikan sertifikasi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dari DPD Apindo Kabupaten Pati yang diketuai Pak Dr. Suhari ini telah memprakarsai, memberikan pemahaman seminar sehari dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga kualitas dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Kaitannya dengan kesiapan pemerintah daerah, barang tentu kita tidak bisa menolak dengan adanya era perdagangan bebas ini, tetapi kita justru mengantisipasi bagaimana kita ini tidak tergilas dengan perdagangan bebas ini, baik dari sisi SDM, baik dari sisi kualitas, baik dari sisi berbagai hal. Sehingga kami dari pemerintah daerah ini sudah merencanakan untuk menambah pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh tenaga kerja, dinas tenaga kerja, untuk bisa memberikan keterampilan kepada para warga kami untuk mampu bersaing nanti di era globalisasi. Bahkan Imbuh Bupati Haryanto hingga saat ini pihaknya terus mencari formula yang tepat pro pekerja lokal dalam bentuk aturan daerah, di mana perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Pati akan dibatasi tenaga atau pekerjanya dari luar daerah, terutama dari luar negeri. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Pati, Suhari, mengatakan dengan digelarnya kegiatan seminar sehari diharapkan ada sinergitas guyup rukun bangun bersama antara pengusaha, pemerintah daerah, dan serta pekerja dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Kualitas SDM untuk semua pengusaha di Kabupaten Pati, untuk meningkatkan kesadaran bersama antara pengusaha dan pemerintah bersama-sama noto projo bangun desa, mencari tahu bagaimana strategi untuk mengatasi persaingan bisnis di dalam era ekonomi Asia. Jadi sebelumnya seminar hari ini kami sudah mengerjakan peningkatan kualitas kepada anggota kami melalui suatu lembaga yang sudah saya berikan, yaitu Apindo Learning Center. Terkait dengan penggunaan tenaga asing, Apindo Kabupaten Pati tidak menampik jika memang dibutuhkan. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan berusaha menggunakan sumber daya manusia lokal. Menjadi prioritas, apalagi pemerintah Kabupaten Pati juga turut memperjuangkannya.
Profesor Jamaluddin menuturkan nenek moyang bangsa Indonesia terkenal sebagai seorang pekerja yang ulet dan tentunya semangat tersebut juga harus tetap terjaga di dada masyarakat Indonesia. Memang ini pasar bebas ya, modal segala macam ya, tenaga profesional itu semua, kemudian katakanlah tidak ada lagi hambatan-hambatan untuk negara ASEAN, kita jadi pasar bersama ya. Nah tadi dah bagus kalau ini dilihat sebagai tantangan, kita akan belajar. Karena saya yakin orang Indonesia ini sebenarnya orang hebat. Kenapa orang hebat? Saya mulai lihat. Kemudian lagu Nenek Moyang Orang Pelaut, itu cerita hebatnya tentara Majapahit belayar dari katakanlah dari Hawaii sampai ke Tanjung Harapan. Itu kan dari Jawa Timur, nah keluar kapal itu 300 Pak isinya. Salah satu penelitian menunjukkan kan itu orang cerdas Pak, belum ada ITB, belum ada UGM, belum ada ITS, kok bisa bikin kapal begitu hebat. Belum ada GPS, belum ada kompas, kok bisa pulang pergi. Ya kecerdasan ini kan orang cerdas Pak ya. Nah berikutnya kita lihat kecerdasan nenek moyang kita dari variasi makanan. Saya ini lama di luar negeri ya, di Amerika sama di Eropa. Ini jenis makanan tidak banyak. Kita sotonya berapa jenis Pak? Soto kudus, soto sulung, soto Makassar, soto segala macam kan. Itu menunjukkan inovasi, kreativitas. Tari-tariannya berapa banyak yang bisa dijual ke wisata kan. Jadi ini saya lihat potensi ini luar biasa, cuman kita saling membantu. Saya ambil contoh ekstrim lagi, ayam goreng orang Amerika tuh Kentucky Fried Chicken tuh merupakan seorang kolonel Pak, Kolonel Sanders. Di Jawanya ayam goreng cukup simbol Pak. Banyak segala macam kan, ini hebat. Jadi potensi secara genetik kita ini orang hebat, cuman harus difasilitasi oleh pejabat supaya kalau dia berbisnis harus dibantu. Nah tadi saya lihat bupatinya bagus, jadi dia tidak mulai dengan aturan silakan kamu jalan dulu, dibantu gitu kan, besar-besar. Bahkan dia nitip barang produk tradisional di toko-toko mart-mart itu kan luar biasa. Nah, jadi tugas pemerintah itu kenapa disebut dengan Ibu Pertiwi, kok bukan Bapak Pertiwi? Indonesia kan disebut Ibu Pertiwi tanah air kita kan. Jakarta kok disebut Ibu Kota, bukan Bapak Kota. Karena itu tugas pejabat itu, pemerintah sebagai seorang ibu mengandung bayinya, melahirkan dan membesarkan dan mendewasakannya. Itu persis contoh Bupati tadi. Menurut Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, peran pemerintah untuk mengayomi baik pengusaha maupun pekerja lokal sangat diharapkan. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Jamaluddin mengapresiasi langkah Bupati Pati Haryanto yang melakukan gerakan Cintai Produk Lokal dengan membangun pasar produk lokal unggulan Pragola Margorejo, maupun mewajibkan seluruh mart yang ada di wilayah Kabupaten Pati menyediakan tempat khusus untuk menjual produk lokal. Bahkan kebijakan pemerintah Kabupaten Pati mempermudah calon investor untuk berinvestasi di Pati Bumi Minatani dengan tetap memberikan persyaratan bahwa membatasi pekerja dari luar daerah atau luar negeri untuk bekerja di Kabupaten Pati menjadi sebuah kebijakan positif pro pekerja lokal. Tim Liputan Cahaya TV.